Bu Jana, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas, Bu. Oh, iya Bu Endah. Baik, ayo duduk di sini. Apa yang mau Ibu ceritakan? Gini loh Bu Jana, akhir-akhir ini tuh saya merasa kalau murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga sepertinya cuma 50% aja, Bu. Jadi menurut Bu Endah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita malam ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Endah, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Hmm, kalau saya ingat-ingat sih, sepertinya hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton gitu loh. Terus saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Mungkin terlalu banyak ya, walaupun sesekali mereka sebenarnya senang mendengarkan cerita. Mungkin karena terlalu sering, jadinya terlalu monoton. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara. Jadi hanya mereka tuh mendengarkan aja. Saya tidak ada respon ke mereka untuk bertanya gitu kan, untuk berpendapat, seperti itu sih rasanya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Nah, itu dia. Kayaknya sih ya kalau menurut saya, murid-murid itu pastikan ingin pembelajaran yang asik gitu kan, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Ya, menurut saya sih ya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Artinya jangan saya terus gitu yang ngomong. Jadi murid itu harus aktif gitu dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya harus lebih banyak ice breaking gitu ya Bu ya, atau games supaya pembelajaran itu pun juga lebih menarik gitu ya Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah, itu lagi. Kemungkinan tuh kayaknya karena tugas saya terlalu banyak, Bu, Iya, dan iya. berisi banyak pertanyaan gitu kan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu Bu, Ibu ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, biasanya saya hanya menggunakan buku teks yang ada aja. Kalau misalnya buku teks saya kurang, saya arahkan anak-anak ke perpustakaan untuk mencari referensi lain buku-buku teks yang ada di perpustakaan. Iya. Selain itu, adakah sumber belajar selain buku teks? Ya, saya pikir banyak ya Bu ya, harusnya seperti video YouTube, artikel-artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau mungkin kalau zaman sekarang tuh bisa juga kita menggunakan aplikasi yang lagi tren ya, pasti nggak asing di anak-anak itu kayak TikTok.
atau di reels IG itu kan banyak ya Bu ya. Iya, 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 iya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm. Yang pertama, saya itu harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, atau Reels di IG. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Nah, dan bentuk tugasnya juga mungkin saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Iya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi produk gitu ya Bu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, kalau yang suka acting, bisa tugas dalam bentuk drama gitu kan Bu, Ya. atau yang suka nyanyi, membuat lagu, atau puisi, atau ada yang suka menggambarkan melewat gambar, bisa juga lewat laporan digital yang pakai Canva, kayaknya begitu lebih menarik Bu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya mungkin akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Jadi, murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ide Ibu ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya Bu, semoga komitmen saya dapat berjalan dengan baik ya. Saya dapat menjalankan itu ya dengan istiqomah gitu loh Bu ya, supaya Iya. anak-anak itu nggak bosan lah Bu. Karena kalau saya lihat, saya juga bingung kalau misalnya anak-anak itu eh, pencapaian nilainya itu masih rendah, terus kan dari semangat belajarnya kurang. Jadi itu memang saya harus mempunyai apa namanya inovasi baru gitu ya Bu dalam pembelajaran. Baiklah Bu, saya sudah mendapatkan solusinya sekarang. Saya akan mencoba itu. Semoga saya dapat eh, konsisten dalam menjalankan komitmen itu. Baik Bu, terima kasih ya Bu Jana atas waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Iya. Amin. Amin ya, Bu. Oke, Bu. Sampai ketemu ya Iya, di kegiatan berikutnya. iya. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.